Assalamualaikum. Nah, jadi sesuai judul di bawah ini, dimana kita akan bahas tentang apa itu mikrotom dan bagaimana cara kerjanya. Sebelumnya, mikrotom itu merupakan alat lab yang terdapat pada laboratorium patologi anatomi dan molekuler. Nah, mikrotom itu merupakan mesin yang digunakan untuk mengiris spesimen biologi menjadi sangat tipis sehingga nantinya dapat membantu pada pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang penasaran apa itu mikrotom dan bagaimana cara kerjanya, yuk ikuti kita lebih lanjut. Kita akan main dia ruangan laboratorium yang dimana mikrotom itu disimpan. Yuk kita lihat gimana. Jadi teman-teman, ini dia laboratorium tempat di mana mikrotom itu disimpan. Nah, ini dia mikrotom yang kita gunakan. Jadi di sini kita menggunakan mikrotom HM325 manual mikrotom. Untuk cara kerjanya, simak videonya lebih lanjut ya. Oke, bagian-bagian mikrotom ini merupakan rak penyimpanannya. Kemudian lanjut ke bagian sini. Ini merupakan tuas untuk mengaktifkan rem tangan. Lalu ada roda pemutar halus di sini. Kemudian ada knob tambahan untuk mengatur ketebalan potongan. Lalu bagian sini merupakan skala ketebalan jaringan. Lanjut ke bagian sini. Ini merupakan Lalu di sini ada tuas untuk mengatur penjepit kaset atau blok jaringan. Lanjut ke bagian sini. Ini merupakan penjepit kaset atau blok jaringan. Lalu pada bagian sini, lalu ini merupakan tuas pengunci penjepit pisau. Lalu ini tuas penyangga pisau. Kemudian ini merupakan penjepit pisau. Kemudian ini merupakan penyangga pisaunya. Lalu ini merupakan bak limbah potongan jaringan. Lalu ini merupakan tombol mereset jumlah putaran. Kemudian
ada knob untuk mengatur posisi penjepit depan dan belakang. Lalu ini merupakan knob untuk mengatur posisi penjepit kanan dan kiri. Lalu ini merupakan tuas pengarah posisi penyangga pisau depan dan belakang. Kemudian ini ada jendela untuk menampilkan jumlah putaran. Lalu ada tuas untuk mengaktifkan mekanisme pemotong kasar. Lalu di sini ada roda pemotong kasar. Oke, itu saja merupakan bagian-bagian dari mikrotom. Sekian dan terima kasih. Tahap yang pertama, cara penggunaan mikrotom yaitu memasukkan jaringan yang akan kita potong dengan ketebalan yang kita inginkan. Lalu kita masukkan dengan cara mendorongkan ke bawah. Setelah itu kita masukkan jaringannya dan kemudian akan terpasang. Setelah itu jangan lupa atur ketebalan jaringan yang dengan cara kita putar bagian kanan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu kita turunkan pengunci rotarinya tadi dari atas ke bawah, dan posisinya penarik sudah dapat digunakan. Setelah itu kita putar rotarinya untuk memotong jaringannya. Jangan lupa untuk pengunci pisaunya kita buka terlebih dahulu ke bawah. Setelah itu kita putar untuk memotong jaringannya secara perlahan dan secara hati-hati, dan pastikan pas bagian pemotongnya agar tidak tersedak. Kemudian kepala pengunci tadi diataskan kembali. Setelah itu jika sudah, kita dapat melihat berapa kali kita putar jaringan atau memotong jaringannya, dan setelah itu kita dapat mengatur tombol on off-nya di bagian pemotong kasar. Setelah itu, jika sudah, kita dapat mengembalikan seperti semula kembali tombol layarnya. Nah, kemudian jika sudah, kita dapat mengambil jaringan tersebut dengan cara mendorong ke bawah seperti tadi. Lalu kita taruh jaringannya. Jika sudah selesai, lalu kita naikkan kembali kunci pisaunya. Nah, di sini ada pengunci meja pisaunya. Nah, ini posisinya untuk menggerakkan meja pisau agar bisa digunakan dan untuk membenarkan posisi pada pisau. Pastikan posisinya itu sesuai. Kemudian di sini ada pengunci. Jika diturunkan, itu bisa menggunakan meja pisaunya. Memposisikan meja pisaunya supaya bisa sesuai dengan pisau yang ada di atasnya. Nah, lalu dinaikkan ini untuk mengencangkan meja pisau agar tidak berpindah kemana-mana. Setelah itu, jika sudah dikencangkan, bagian pengunci kiri juga dapat dikencangkan kembali supaya tidak bergeser. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan mikrotom. Yang pertama, setelah mikrotom digunakan, langsung diplastikin ataupun ditaruh di kardus apabila tidak digunakan. Yang kedua, setelah menggunakan mikrotom, ada bekas-bekas parafin yang dimana harus dibersihkan dan dilap menggunakan lap kain yang telah dibasahi dengan silon.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana troubleshooting dari instrumen mikrotom. Yang pertama, apabila pisaunya tumpul, hal yang harus dilakukan yaitu memindahkan pisau atau mengganti dengan pisau yang baru. Yang kedua, apabila tuas pemutarnya tersendak-sendak atau tertahan, hal yang harus diperhatikan, kita harus memperhatikan apakah kuncinya sudah dibuka atau belum dibuka. Yang ketiga, apabila penjepit yang tidak memadai, hal yang harus diperhatikan yaitu membuka semua sistem pada klem, kencangkan bila perlu. Yang keempat, apabila roda pemutaran terlalu cepat, hal yang harus diperhatikan yaitu memutar dengan secara lambat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.